Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Raffi Azhar Hanif, saya dari Teknik Elektro, Angkatan 2023. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pengantar Teknik Elektro kali ini, yakni tentang komponen elektronika di dalam studio transmitter link. Di sini ada beberapa konten di dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian, ketiga komponen elektroniknya, dan keempat cara kerja STL. Untuk yang pertama ini adalah judul dan rumusan masalah dari makalah saya. Yang pertama judulnya ada komponen elektronika studio transmitter link untuk studio pemancar radio siaran, di mana rumusan masalahnya ada dua, yakni apa saja komponen elektronika yang terdapat di dalam sebuah studio transmitter link, dan kedua bagaimana cara kerja sebuah studio transmitter link untuk sebuah pemancar radio siaran. Untuk tujuan penelitiannya, pertama ada mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis peran dari masing-masing komponen elektronika yang terdapat di dalam sebuah studio transmitter link. Yang kedua ada menganalisis bagaimana cara kerja sebuah studio transmitter link untuk sebuah pemancar radio siaran. Kemudian lanjut ke pengertiannya, apa sih studio transmitter link itu sendiri? Jadi, studio transmitter link atau disingkat STL adalah sebuah teknologi transmisi audio dari studio penyiaran atau fasilitas asal ke pemancar radio, pemancar televisi, atau fasilitas uplink di lokasi lainnya. Biasanya, STL mencakup transmitter unit, receiver unit, dan perangkat lainnya yang dirancang untuk bekerja sama agar transmisi audio berkualitas tinggi. Kemudian ini adalah beberapa komponen elektronika yang ada dalam studio transmitter link. Yang pertama ada audio codec. Codec sendiri singkatan dari encoding, decoding, di mana ya fungsinya sendiri untuk mendekodekan dan mengkodekan sinyal audio dari dan ke studio. Jadi encoding tuh mentranslasikan dari sinyal audio menjadi sinyal digital atau analog gitu. Kalau misalnya dekode dari sinyal radio menjadi ke bentuk semula ya. Untuk yang kedua ada modem. Modem itu singkatan dari modulator, demodulator. Modulator sendiri fungsinya mengubah sinyal audio menjadi sinyal radio frekuensi. Sementara demodulator kebalikannya dari modulator. Untuk yang ketiga ada antena. Antena fungsinya mentransmisikan sinyal radio frekuensi antara studio dan pemancar. Kemudian yang keempat ada transmitter. Transmitter itu adalah perangkat elektronik yang mengubah sinyal listrik atau data menjadi gelombang elektromagnetik. Yang kelima ada receiver. Receiver fungsinya untuk menerima sinyal dari pemancar dan mengembalikannya ke sinyal audio untuk pengiriman ke pemancar. Yang terakhir tuh ada interface. Interface di sini mungkin contohnya ada banyak ya, tapi saya ambil salah satunya mungkin LCD. Karena LCD juga merupakan salah satu komponen elektronika. LCD bisa menghubung user dengan perangkat. Selanjutnya adalah cara kerja studio transmitter link. Yang pertama, ada encoding. Encoding di mana terdapat sumber audio yang diubah menjadi format yang sesuai untuk transmisi. Kemudian ada STL transmission. Format tadi data yang sudah diolah dikirimkan ke STL transmitter. Kemudian transmitter akan mengirimkan sinyal tersebut ke receiver di pemancar siaran. Habis itu yang ketiga receivernya menerima dari transmissionnya. Habis itu yang keempat ada decoding, di mana sinyal yang diterima akan diubah menjadi sumber audio semula. Habis itu yang kelima ada sinyal siap pemancar siaran, di mana sinyal siap untuk diproses lebih lanjut sebelum dikirim ke pemancar siaran. Ini dapat melibatkan pemrosesan audio tambahan atau pengaturan tingkat daya. Selanjutnya, sinyal dikirim ke pemancar siaran yang kemudian mengubahnya menjadi gelombang radio untuk disiarkan ke pendengar melalui antena pemancar. Ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan. Untuk presentasi saya sekian saja. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Kemudian lanjut ke sesi pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan pertama, apa perbedaan utama antara STL analog dan digital dalam sistem penyiaran? Jadi untuk analog dan digital secara perbedaan analog dan digital sendiri itu, kalau misalnya analog tuh dia mengambil input berupa sinyal, jadi variasinya ada banyak gitu. Ada satu gelombang misalnya.
Kalau misalnya digital tuh ngambil data dari 0 dan 1 doang. Jadi dia eh, ya dari 0 dan 1. Kemudian untuk misalnya di STL sendiri ada beberapa perbedaan. Misalnya dari kualitas audio. Kalau analog sendiri cenderung memiliki kualitas audio yang lebih rendah daripada digital. Hal ini karena sinyal analog rentan terhadap gangguan dan degradasi kualitas selama transmisi. Kemudian ada resistensi terhadap gangguan, di mana sinyal analog rentan terhadap gangguan elektromagnetik dan noise yang dapat mempengaruhi kualitas transmisi suara dibandingkan digital karena sudah dalam bentuk 0 dan 1, di mana jika ada gangguan sistem memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaikinya. Kemudian ada bandwidth dan efisiensi spektrum, di mana analog memerlukan lebar pita yang lebih besar dibandingkan dengan digital untuk mentransmisikan sinyal audio dengan kualitas tertentu. Sedangkan yang digital biasanya lebih efisien dalam menggunakan spektrum frekuensi yang memungkinkan transmisi audio berkualitas tinggi dengan lebar pita yang lebih kecil. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa peran kodek dalam konteks STL dan bagaimana pemilihan kodek dapat mempengaruhi kualitas transmisi? Jadi ada beberapa pengaruh dari kodek yang mempengaruhi kualitas transmisi. Pertama ada kompresi dan kualitas, di mana beberapa kodek mendukung kompresi tanpa kehilangan atau lossless, yang berarti tidak ada kehilangan kualitas selama proses kompresi dekompresi. Sementara itu, kodek dengan kompresi yang bersifat kehilangan dapat memberikan efisiensi spektrum yang lebih besar, tetapi dengan pengorbanan kualitas. Habis itu ada bitrate juga, tiap kodek tuh bitrate-nya beda-beda. Ini juga dapat bermanfaat untuk menjaga kualitas transmisi saat menghadapi fluktuasi bandwidth. Yang ketiga adalah latency. Latency adalah keterlambatan waktu antara pemancar sinyal dari studio ke penerima. Pemilihan kodek dapat mempengaruhi tingkat latensi karena dalam beberapa aplikasi penyiaran, latensi rendah mungkin menjadi kritis. Sementara aplikasi lain mungkin dapat mentoleransi latensi yang lebih tinggi. Habis itu yang keempat ada resilience terhadap kegagalan jaringan, di mana beberapa kodek menyertakan fitur error correction yang dapat mendeteksi dan memperbaiki sejumlah kesalahan selama transmisi. Ini penting untuk meningkatkan keandalan sinyal, terutama dalam lingkungan dengan potensi gangguan atau kehilangan paket data. Biasanya kodek ini digital ya, kalau misalnya ada yang fitur error correction ini. Untuk sekali ini sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.